Baik, selamat pagi, selamat malam rekan-rekan semuanya. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan dari teman-teman semua untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan podcast pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Wiyanti Francisca Simanulang. Saya merupakan peserta Latsar CPNS BRIN golongan 3 angkatan 4 tahun 2022. Adapun tujuan dari pembuatan podcast ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam sikap perilaku keseharian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sebelumnya saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa-apa saja poin-poin yang menjadi nilai dasar dalam bela negara itu sendiri. Nah, yang pertama, nilai-nilai bela negara dapat diwujudkan dari yang pertama itu cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan juga kemampuan awal bela negara. Nah, selanjutnya saya akan menanyakan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana penerapan nilai-nilai dari bela negara dalam sikap dan perilaku keseharian teman-teman nih dalam kehidupannya ya, baik itu sebagai pelajar ataupun sebagai salah satu masyarakat yang berada di dalam lingkungan teman-teman kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mohon izin untuk merekam podcast kita pada hari ini dan juga akan dipublikasikan di akun YouTube saya. Nah, saya mohon kesediaan teman-teman juga untuk bersedia bahwa video ini akan dipublis di akun YouTube. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai dari Saudara Charlie Sitinjak untuk memaparkan bagaimana penerapan nilai-nilai bela negara dalam sikap perilaku keseharian Anda. Dipersilakan. Terima kasih Bu Bianti. Untuk pengamalan sendiri sih saya lebih kepada mengamalkan Pancasila sebagai ideologi negara untuk keseharian saya setiap harinya, sehingga apa yang diwujudkan untuk bela negara sendiri sudah bisa tercermin dari amalan-amalan Pancasila yang sudah saya usahakan terapkan di setiap harinya. Itu sih Bu Bianti. Baik, untuk lebih spesifiknya ada nggak Pak contohnya gitu, contoh dari penerapan Pancasila? Contohnya secara sederhana adalah mau terlibat atau ikut gotong royong di dalam masyarakat, menghindari isu-isu sara dan juga bangga terhadap negara sendiri. Itu menjadi salah satu cara saya untuk bela negara, apalagi saat ini kan kita bela negara bukan untuk berperang lagi nih. Jadi itu sih salah satunya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang luar biasa, Pak Charlie. Kemudian saya ingin mengetahui pendapat dari Saudara Sitinjak Ebenezer. Dipersilakan. Mohon maaf, Pak Eben, suaranya belum terdengar. Belum terdengar, Pak. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Pak Eben ya. Selanjutnya saya ingin mendengarkan
pendapat dari Saudari Winanda. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada Ibu Yanti. Jadi menurut saya kita tuh bisa menciptakan suasana rukun gitu antara lingkungan sekitar kita. Baik, intinya suasana rukun ya. Iya, Bu. Nah, contohnya bagaimana? Menurut Anda contoh perilaku yang dapat mencerminkan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat? Menjaga komunikasi, Bu. Menjaga komunikasi yang baik, begitu ya? Baik, Yap. rukun komunikasi. Selanjutnya kepada Saudari Siti Hajar, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Kegiatan bela negara itu sendiri kan diperlukan untuk pembinaan karakter, apalagi penguatan revolusi mental, serta bagaimana cara kita menghadapi isu-isu yang ada di negara. Nah, sebagai mahasiswa tentunya tindak atau sikap dalam bela negara itu tentunya itu menyikapkan atau mengimplementasikan hal-hal yang semisal dilarang. Semisal kita dilarang untuk menyalahgunakan narkoba di dalam kampus. Tentunya kita harus menyikapi dan menerapkan kepada diri sendiri, kiranya dapat menghindari hal-hal seperti itu. Sekiranya seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Siti Hajar atas jawabannya yang luar biasa. Kemudian kepada Saudari Raden Ayu, dipersilakan. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya contoh bela negara dalam kehidupan sehari itu ya ada mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Siap, mematuhi peraturan ya yang berlaku. Iya. Nah, ini kan peraturannya lumayan banyak ya. Menurut Anda nih, peraturan mana sih yang paling signifikan ya, yang menurut saya, yang menurut Anda harus kita patuhi gitu? Nggak terwujud virusnya mungkin. Nggak terwujud virusnya. Izin gimana Kak? Nah, tadi kan Anda menyatakan bahwa dalam bela negara kita harus mematuhi peraturan yang berlaku. Nah, contoh peraturan yang berlaku nih yang menurut Anda itu wajib kita patuhi gitu. Yang krusial. Contohnya kalau di dalam kampus misalnya kita mematuhi peraturan yang ada seperti datang ke kelas tepat waktu, disiplin, terus tidak melanggar apa aturan yang ada seperti membawa senjata tajam, narkoba, dan lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kemudian di sini kita ada kehadiran dari Jeremia Lubis. Kepada Jeremia Lubis dipersilakan. Baik, mungkin ada kendala jaringan ya. Nah, kemudian dipersilakan kepada Saudara Sitinjak Ebenezer yang telah kembali. Oke, kedengar. Dengar dengan jelas. Oke. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya terkendala jaringan sempat. Siap. Menurut saya sih untuk bela negara kurang lebihnya sih untuk saat ini benar apa yang dikatakan dengan Pak Charles Tinjak ya, yang mana kita saat ini tidak lagi berperang melawan senjata, tetapi berperang dengan angka-angka sosial yang menurun, baik
untuk saya sendiri, saya lebih kepada untuk aksi-aksi sosial ya, yang mana dapat membantu sesama, baik itu pembagian sembako atau lain sebagainya, seperti yang kegiatan apa ya itu pembagian ini APD kepada masyarakat yang pernah saya lakukan pada saat program Sobat Bumi Indonesia. Mungkin sih itu Bu Wiyanti. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Sitinjak Ebenezer. Nah, selanjutnya saya akan merangkum jawaban-jawaban dari rekan-rekan yang ada di sini terkait dengan penerapan nilai-nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Nah, secara garis besarnya, saya dapat menyimpulkan bahwa hal-hal yang disampaikan oleh teman-teman tadi adalah berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, di mana di dalam Pancasila sendiri kita diajak untuk menjalankan kehidupan di dalam berbangsa dan bernegara yang berdasarkan kepada sila-sila yang tercantum di dalam kelima sila Pancasila, yaitu kita diajak untuk bergotong royong, menghindari isu sara, senantiasa menjaga kerukunan, juga senantiasa untuk mematuhi peraturan yang berlaku, juga untuk membina karakter yang baik dalam diri kita masing-masing untuk dapat hidup dalam masyarakat di Indonesia yang sangat beragam, di mana kita kan terdiri dari berbagai suku, ras, dan juga agama, yang di mana kita dituntut untuk bisa dapat hidup saling rukun dengan menjaga persatuan dan kesatuan juga. Baik, terima kasih atas kesediaan dari teman-teman semuanya yang hadir pada podcast ini. Saya akhiri podcast kita pada hari ini, dan salam sehat selalu untuk teman-teman dalam menjalankan aktivitasnya. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih.